yang kedua di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh datang bersama ke rumah-Mu ini Tuhan, di gereja kami GBI Alam Hotel, untuk bersekutu dan beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati sampai tiba dengan selamat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Alam Hotel. Biar Tuhan yang memberkati dengan kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Supaya kami semua bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Poltak Siahaan. Kiranya Engkau berikan akal budi marifat dan kebijaksanaan kepada beliau untuk dapat menggembalakan kami domba-domba di tempat ini Tuhan ke arah yang benar. Berkati beliau Tuhan dengan keluarganya, berkati dengan segala apapun yang dikerjakannya. Kiranya kemurahan Tuhan memberkati apapun yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar bangsa kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Biar bangsa kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan bangsa kami mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Medan, kota di mana kami tinggal. Sebab firman-Mu berkata, berdoalah bagi kota di mana kamu tinggal, supaya damai dan sejahtera ada pada kota itu. Kami mendoakan kota Medan Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kota ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Kiranya Kau terus mengurapi setiap hati kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh senantiasa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus.
mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Mari katakan, dalam setiap persoalanku, dalam setiap persoalanku, ada nama Yesus, ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Sekali lagi katakan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Mari kita angkat hati. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah sahabat terbaik dalam hidup kami. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami sampai selama-lamanya. Hanya kepadamu-lah kami berharap, hanya kepadamu-lah kami berdoa. Inala
dan aku percaya saat ku di sini mujizat-Mu nyata di hidupku. Hanya Kau yang dapat kami andalkan. Hanya Kaulah tempat kami berharap Tuhan. Kepadamu lah kami menggantungkan seluruh kehidupan kami. Hanya Engkaulah pribadi yang dapat menolong kami. Hanya Engkaulah pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Hanya Engkaulah pribadi yang mengenal hati kami. Dan pagi hari ini kami bawa korban ucapan syukur di hadapan dengan segenap hati. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan bagi kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami bawa hati kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Engkaulah penolong kami. Kepadamu lah kami berdoa. Haleluya. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami. Kami taruhkan di atas mezbah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini mujizat-Mu nyata di. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kata Engkaulah tiada yang mustahil bagimu. Dan kami percaya, dan aku percaya saat ku di sini mujizat-Mu nyata. Sekali lagi katakan, Engkaulah. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya
mujizatmu, 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 mujizatmu nyata di hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagi saat ku di sini. Mujizatmu, sekali lagi dengan iman katakan, Engkaulah penolong yang sejati. Dan aku percaya saat ku di sini. Mujizatmu, 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 lebih lagi mujizatmu, 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 mujizatmu nyata, nyata di hidupku. Haleluya, sorakan haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan katakan dengan iman, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari jemaat Tuhan saja kita katakan, ku tak akan pada apapun juga, sebelum kami coba semua yang ku bisa, kami mau berserah kepada kehendak-Mu. Mari bersama-sama sekali lagi kita, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya. Mari bangkitkan imanmu, kataku tak akan pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku sekali lagi, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Biarlah
dalam segenap kehidupan kami, kehendak-Mu yang terjadi, kehendak-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ini yang menjadi iman kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir minggu pagi di ibadah kedua, boleh katakan shalom. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Ada satu di depan, ada lagi Bapak Ibu, kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara. Ada? Saya percaya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan akan senantiasa rindu membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Katakan amin. Siap memuji kemuliaan Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita katakan, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh setiap waktu. Katakan, setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, amin. Ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman sumber segalanya, sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, amin. Hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar sebab. Katakan takkan ku goyah, amin. Dan mau tetap setia selamanya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Engkaulah kebenaran dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan bersama-sama, firman-Mu kebenaran yang ku pegang setiap waktu, setiap waktu. Oh, dengan segenap hati, amin. Dengan segenap jiwa, katakan ku percaya, percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman sumber segalanya, sumber segalanya. Yeah, firman-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar. Katakan takkan ku goyah. Dan mau tetap setia selamanya, ku percaya firman-Mu. Lebih lagi katakan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar. Katakan dengan iman, takkan ku goyah, dan mau tetap setia selamanya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Sekali lagi katakan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua. Takkan kami goyah, amin. Kami mau tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Firman-Mu ya dan amin. Sekali lagi, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, mengejar semua. Takkan ku goyah, amin. Dan mau tetap setia selamanya, ku percaya firman-Mu ya dan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan
Bapak Ibu kiri kanan muka belakang katakan firman Tuhan saja yang jadi kekuatan. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau mengurapi setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari katakan kekuatan di hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Biar musik saja, kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bukan karena melihat,
Tapi karena anugerah Tuhan, kuasa Tuhan diimpartasikan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Engkau lenyapkan segala kekhawatiran mereka. Engkau angkat semua ketakutan mereka. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau merdekakan di dalam nama Yesus. Senantiasalah Engkau berjalan bersama dengan umat-Mu. Semakin hari semakin kuat. Sebab ada firman Tuhan yang hidup, yang menyertai setiap perjalanan daripada umat-Mu. Kami berdoa, biarlah setiap hati yang luka Engkau balut di dalam nama Yesus. Setiap hati yang kecewa Engkau balut dengan kuasa kasih-Mu. Sebab kami percaya Tuhan hadir saat ini untuk memberikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Pulihkan Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah pulau-pulau, kota-kota dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat di tempat ini. Biarlah gereja-Mu bertumbuh semakin besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menarik banyak jiwa sehingga malaikat di surga bersama kami menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi mula segala kejayaan, kehormatan untuk selama-lamanya. Haleluya, mari bersama-sama kita kata, Bapa, aku percaya bukan karena melihat, amin, Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Benar Tuhan, sebab firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Walaupun bumi ini bergoncang, tapi firman-Mu akan tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pagi hari ini. Berkuasalah Engkau Tuhan, berotoritaslah Engkau Yesus. Roh Kudus mengalir, Engkau memenuhi setiap hati jemaat-Mu saat ini. Sehingga kami tidak kembali dengan sia-sia dari tempat ini. Tapi ada berkat Tuhan yang akan kami bawa sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan yang kami kenal tidak pernah berdusta. Sebab Tuhan yang kami kenal akan menggenapi setiap apa yang sudah dijanjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bertahtalah Engkau atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan pagi hari ini menjelang siang ini. Tadi di sesi 1 saya juga sudah menyampaikan tentang firman Tuhan ini. Tapi kita akan mendengarkan kembali tetapi dengan perspektif yang lebih luas. Apa itu sebenarnya doa kemenangan yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan ini kita akan mendengar tentang nurturing through prayer. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita mengemong sesuatu di dalam kehidupan kita melalui doa. Baik, kita baca dulu di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. The spirit is willing but the body is weak. Itu kata Amplifier Bible. Ini perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa Tuhan berkata kepada murid-muridnya berjaga-jagalah dan berdoalah.
That's very important how to pray. Itu sangat-sangat penting bagaimana kita harus berdoa. Kita akan belajar nanti kenapa sebenarnya doa itu penting. Doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Our conversation with God. Bisa Anda bayangkan bagaimana seorang bapak berkomunikasi dengan anak? Bagaimana dia menanti-nantikan kata demi kata dari seorang anak kepada bapaknya? Sehingga doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Jadi bayangkan kalau kita tidak pernah berdoa berarti kita tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi saya percaya dan yakin mulai hari ini kita akan membiasakan diri bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetanggamu akan mengecewakanmu Bapak Ibu. Di saat engkau menceritakan masalahmu kepada tetanggamu, dia akan bilang, tolong jangan kasih tahu ke yang lain ya. Tapi 2 hari kemudian dia akan ke tetangga yang sebelah lagi. Ini kemarin, tapi jangan kasih tahu ke yang lain ya. Diceritain lagi. Begitu terus. But conversation in God. Berdoa dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kau sampaikan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan sebarluaskan tapi akan jawab satu persatu. Ada amin Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa doa itu penting karena kita menyelaraskan kehidupan kita dengan Tuhan. Saya kutip sedikit apa yang disampaikan sharing kemarin dengan beberapa hamba Tuhan. Kalau ada seorang bekerja di bengkel, workshop yang banyak oli, dia pasti akan berlumuran oli kalau dia bekerja. Lalu dia kembali ke ruang kerjanya AC itu. Setiap hari begitu. Saya mau tanya, ruang kerjanya dengan ruangan bengkelnya yang penuh oli, pasti akan ada oli yang terbawa ke ruangannya. Betul atau betul? Begitulah kita di hadirat Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan doa kita, pasti kehidupan sehari-hari kita akan penuh hadirat Tuhan. Akan penuh urapan Tuhan. Akan penuh mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. The prayer is alignment our life with God. Doa menyelaraskan kehidupan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, doa adalah penawar stres. Kalau Bapak Ibu merasakan tekanan hidup, jangan menangis kepada suamimu, jangan menangis kepada anak-anakmu, tapi menangislah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Amin. Oke, berapa banyak dari kita sudah banyak berdoa, sudah lama berdoa, tetapi harus tetap berdoa. Ini alasannya, mengapa orang Kristen harus berdoa. Mengapa orang percaya harus berdoa. Yang pertama adalah bahwa mengikut teladan Kristus itulah sebenarnya alasan pertama. Kenapa orang percaya harus berdoa? Karena kita harus mengikuti teladan Kristus. Di dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk garis bawahi berdoa. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Artinya dia punya private komunikasi dengan Tuhan, dengan Bapanya yang di sorga. Kanak-kanak saya selalu bertanya seperti ini. Bagaimana kehidupan doamu? Lalu mungkin beberapa waktu terakhir dia mulai stres dan yang lain-lain. Pak, saya stres loh, banyak kerja, banyak tugas dari sekolah, banyak hal yang harus saya selesaikan. I'm so stressed. Sederhana, saya selalu tanya, bagaimana saat teduhmu? Kalau saat teduhmu masih bolong, saat engkau berkomunikasi dengan Tuhan, hari demi hari masih bolong-bolong, tidak heran if you facing your stress life. Ini tidak akan heran kalau engkau menghadapi suasana yang stres dalam kehidupanmu. Saya selalu berbicara kepada anak-anak begitu. Jadi waktu dia merasa tertekan, merasa letih, gersang, selalu saya tanya, bagaimana saat teduhmu? Karena saya yakin dan percaya kalau setiap orang yang membangun komunikasi dengan Tuhan setiap pagi, kehidupan sepanjang hari akan segar bugar. Percaya enggak? Amin.
Mengikuti teladan Yesus itu sangat penting Bapak Ibu. Karena Yesus mengatakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Itu perintahnya Tuhan sebenarnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meneladani Kristus. Yang kedua, mengapa orang percaya harus berdoa? Karena doa adalah nafas kehidupan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan demikian. Tetaplah berdoa. Di dalam New International Version dalam bahasa Inggris dikatakan pray continually. Berdoa tidak pernah putus-putusnya. Lalu bertanya kan, ya gimana ini? Kapan kita kerja? Kapan kita melakukan aktivitasnya? Saya mau katakan, style of life, style kehidupan kita kalau di dalam doa, memang perlu kita harus duduk diam di kakinya Tuhan, mendengarkan Tuhan. Tetapi sepanjang aktivitas kita, kalau kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, itulah yang dikatakan dengan pray continually. Berdoa itu banyak bagi orang itu membosankan. Betul, karena apa? Nanti kita akan selidiki bersama-sama. Kenapa orang tidak berdoa atau banyak orang yang tidak bergairah berdoa? Pertama, memang karena dia sedang memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita berhenti berdoa, berarti kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Anak-anak muda, ya, ada wanita, ada anak-anak laki-laki dengan pacarnya. Satu hari saja tidak di WhatsApp, wah ini minta putus pasti ini. Dia bilang ngomong begitu. Sama seperti kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa berarti kita berencana untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak bergairah berdoa. Yang kedua, kenapa orang tidak bergairah? Karena kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih mampu kok, mungkin berpikir seperti itu. Aku masih sehat kok, aku masih muda kok. Tetapi orang yang berdoa, dia mengakui kelemahannya dan mengakui kekuatan yang besar di luar daripada kekuatannya, yaitu Tuhan. Sebab aku percaya setiap kita butuh Tuhan. Kalau kita tidak butuh Tuhan, ya sudah. Saya yakin dan percaya, kenapa kita ada di tempat ini? Karena kita butuh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Pemazmur mengatakan begitu. Karena kita ditarik di dalam hadirat Tuhan. Udah amin Bapak Ibu? Kenapa manusia tidak bergairah berdoa? Mohon maaf. Karena dia masih menyimpan dosa di dalam kehidupannya. Kenapa orang tidak mau berdoa? Ya karena dia merasa masih berdosa. Ada istilah daripada orang-orang Siantar itu. Dia itu ke gereja 1 tahun itu cuma 2 kali. Paskah dan Natal. Jadi kalau di pertengahan tahun dia aja, ayo ke gereja. Madabu no giring-giringi katanya. Artinya jatuh nanti lonceng itu kalau aku datang ke gereja katanya. Karena dia merasa sangat berdosa. Tapi saya percaya Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan setiap kita. Dia sudah mati di kayu salib. Menggantikan, to replace your place. Menggantikan posisimu, menggantikan posisiku di kayu salib. Sehingga apa? Dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Kenapa orang harus berdoa? Karena kita harus meneladani Kristus. Karena doa adalah nafas kehidupan. Yang ketiga, kenapa orang percaya harus berdoa? Karena doa adalah link komunikasi antara bumi dengan sorga. Di dalam Matius 6 ayat 10, ini doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya.
Tepatnya di ayat 10 dikatakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus, mungkin sebagian kita, sebagian besar lah ya, sudah mengenal platform Zoom. Di masa pandemi, kita diperkenalkan dengan Zoom, anak-anak sekolah yang bekerja, bahkan yang berkeluarga, ketemu dengan keluarga yang lain secara virtual lewat Zoom. Zoom itu dibuat oleh seorang Chinese America yang bernama Eric Yuan. Ya, Eric Yuan. Awalnya dia ini untuk kebutuhan dia sendiri. Tapi Bapak Ibu tahu, dia menciptakan itu untuk menghubungkan satu dengan yang lain tanpa harus berdekatan fisik. Kalau tidak salah, keuntungan dia di tahun 2021 it's about 40 miliar dolar US dollars. Yang saya mau katakan begini, kita punya aplikasi yang luar biasa dengan Tuhan. Kita punya platform yang baik, yang tidak pernah putus-putusnya servicesnya kepada manusia. Apa itu? Doa. Yang bisa menghubungkan bumi dengan sorga. That's free. Itu gratis. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, saya mau katakan, kalau kita mengerti kemampuan doa, bisa menghubungkan bumi dengan sorga. Matius 16 ayat 19 dikatakan demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow. Apa yang engkau rindukan sekarang? Apa yang engkau butuhkan sekarang? Ingat, doa itu bisa melepaskan segala sesuatu yang di bumi ini. Bisa mempersatukan apapun yang ada di bumi ini. Wow. Wow, how powerful. Begitu kuat kuasanya, kuasa daripada doa ini. Di dalam kehidupan manusia Bapak Ibu, ya, antara bumi dengan sorga itu banyak berpikir bahwa itu adalah imajiner, imajinasi. No. Yakin dan percayalah, firman Tuhan yang kita baca setiap hari ini ya dan amin. Bahwa kuat kuasa doa, hadirat Tuhan itu tidak imajiner. Saya ingin buktikan. Di saat kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, apa yang kita rasakan? Hati kita penuh dengan sejahtera. Hati kita penuh dengan damai. Saya mau kasih tahu, iblis dengan kuat kuasanya Tuhan itu hampir sama. Setan, ini harus kita bongkar habis-habisan ini. Bisa memberikan berkat, bisa. Setan bisa memberikan kekuatan, bisa. Setan bisa memberikan kesembuhan, bisa. Apalagi ini adalah pesulap merah katanya kan, lagi viral itu. Membongkar perdukunan dan lain-lain, itu kan demi konten. Tetapi saya mau katakan, setan, iblis bisa melakukan apa saja. Apa yang membedakannya dengan kuasa Tuhan? Cuman satu. Iblis tidak bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Sehingga engkau diberikan berkat, di belakang dia akan menuntut. Di saat engkau diberikan kesuksesan saat ini, iblis memberikan kesuksesan, tapi berikut-berikutnya dia akan mengambil itu daripada engkau. Tidak ada damai sejahtera di dalam setan. Tidak ada damai sejahtera di dalam iblis. Ada amin Bapak Ibu, cuman hanya Yesus saja. Sehingga di dalam doa kita selalu kita berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Haleluya. Tuhan
ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari bersama-sama katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita baca dari awalnya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya teringat satu kisah, ada satu keadaan di suatu desa, kekeringan yang luar biasa. Sudah lama tidak datang hujan. Para petani-petani sudah mulai mengeluh. Lalu dia berkata kepada rakyatnya, kita harus membuat satu konser doa. Kumpulkan semua masyarakat, kita kumpul di lapangan, di alun-alun. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita akan memohon hujan. Hari tertentu ditentukan dan mereka berkumpul. Semua masyarakat penduduk datang dengan sungguh-sungguh karena memang sudah sangat sulit sekali. Kekeringan luar biasa. Lalu seorang pemimpin ini melihat ada seorang anak datang membawa payung. Lalu dia bertanya kepada anak-anak ini, "Wah, ini cerah, Nak. Kamu datang bawa payung. Ini luar biasa panasnya. Ini hampir sudah berapa lama tidak datang hujan ini. Kenapa kamu bawa payung?" Lalu anak ini berkata kepada pemimpinnya ini, "Pak, bukankah kita berdoa hari ini memohon hujan? Saya percaya, habis kita doa hujan pasti datang, makanya aku siapkan payung." Itu iman yang harus dimiliki setiap kita. Begitu banyaknya hal-hal yang kita alami, tapi kita tidak percaya. Makanya tidak besar kuasa doa kita. Tapi si anak-anak itu memberikan pelajaran bagi kita. Karena temanya meminta hujan, makanya dia siapkan payung. Bagaimana agar doa kita berkemenangan? Pertama, kita harus menjadi orang benar. Righteous man. Di dalam Yakobus 4, kita mundur sedikit dari pasal 5 ke pasal 4. Ayat 2 dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Garis bawahi ini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, doa sangat penting. Sehingga Yakobus menuliskan, kita tidak memperoleh apa-apa karena apa? Karena kita tidak berdoa. Ada seorang anak setiap minggu datang, lalu dia selalu, kalau dia berdoa, dia selalu Tokyo, dia bilang. 2 minggu begitu terus. Pak pendetanya heran, ini anak ini kok berdoa tentang Tokyo. Minggu ketiga dijumpai sama Pak pendetanya. Nah, 2-3 minggu ini sudah berdoa, asal berdoa bicara Tokyo. Dia tanya, kenapa? Katanya kepada anak ini. Anak ini berkata, 3 minggu yang lalu Pak pendeta saya ujian. Ya.
Lalu isi ujiannya itu dikatakan begini, apa ibu kota Indonesia? Dia bilang gitu. Lalu saya tulis Tokyo. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan merubah Indonesia itu ibu kotanya jadi Tokyo katanya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berdoa tidak mengubah kedaulatan Tuhan. Tapi mengubah karakter kita. Bahwa kita berdoa itu bukan mengubah kedaulatan kekuasaan Tuhan. Tetapi mengubah karakter kita. Kalau di ayat 3 dikatakan begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Inilah yang dikatakan berdoa sambil berdosa. Berdoa sambil berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, saya sering menasihati anak-anak kami. Kamu harus rajin berdoa. Awalnya begitu. Kamu harus rajin berdoa, harus rajin beribadah, harus rajin memuji Tuhan. Karena sering kalau kita nganterin dia ke sekolah, ada persimpangan, lampu merah, mohon maaf ada orang-orang itu datang menawarkan sesuatu, lalu meminta-minta begitu. Awalnya kami mengatakan begini, Timothy, kamu harus banyak berdoa loh. Biar Tuhan memberkati engkau, jangan seperti mereka. Tetapi Tuhan mengajar kami. Akhirnya kami berubah. Jadi kalau kami menasihati anak-anak sekarang, kamu harus banyak berdoa, baca firman, beribadah. Biar Tuhan memberkati engkau dan engkau bisa menolong mereka. Beda. Berbeda. Waktu kami mengintimidasi dia, kamu harus pintar, harus berdoa, harus beribadah. Biar jangan seperti mereka, sekarang dirubah. Kamu harus pintar, harus berdoa, harus beribadah. Biar engkau berhasil dan bisa menolong mereka. Itulah hasil daripada doa. Itu paradigma yang harus dirubah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di ayat 5 dikatakan demikian, di dalam Yakobus itu. Ya, di ayat 5, saya lompat ke ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Di sisi 1 tadi saya sampaikan, Roh Kudus tidak bisa berdampingan dengan dosa. Sekarang ada kuasa Tuhan yang ingin memberkati kita. Tetapi waktu dia berkati, ada roh lain di dalam kehidupan kita. Sehingga dia tidak mau ada roh lain. Makanya dikatakan Roh Kudus yang ditempatkannya itu diingininya dia dengan cemburu. Dia tidak mau ada roh lain di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak memberkati. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu adalah satu titik di mana Tuhan tidak berdaya untuk tidak memberkati kita. Itulah satu titik di mana Tuhan tidak punya alasan untuk tidak memberkati kita. Harus jadi orang benar. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana agar doa kita itu berkuasa? Yang kedua, berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa dengan penuh keyakinan. Dalam Yakobus 4 dikatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, iblis sering mempermainkan paradigma kita. Iblis sering mengintimidasi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, saya ingin cerita sedikit. Ya. Ini ada perjalanan ini dari Medan ke Siantar. Ada seorang bawa truk. Saat dia bawa truk ini,
Dia mau mengantarkan barang dari Medan ke Siantar. Tetapi lampu truknya itu mati. Lampu kendaraan yang lain juga mati. Bahkan juga lampu jalan semuanya mati. Lampu ruko-ruko yang di pinggir jalan juga mati. Tetapi kalau ada lubang di sepanjang jalan itu dia bisa hindari. Ada kendaraan dia bisa hindari. Ada kucing lewat dia bisa hindari. Dan dia bisa selamat sampai ke Siantar. Pertanyaan saya, kenapa dia bisa sampai selamat di Siantar? Karena itu adalah siang hari di mana lampu semua mati. Berapa banyak dari kita berpikir suasana gelap. Suasana sangat gelap. Itulah paradigma yang selalu diberikan oleh iblis tentang kehidupan kebenaran. Iblis menyatakan kau tidak mampu, kau lemah. Akhirnya apa? Paradigma kita terbentuk seperti itu. Ternyata apa kata firman Tuhan? Lawanlah iblis dan dia akan lari daripada engkau. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan berdoa. Namun Yesaya 40 ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. So pray continually. Jangan putus untuk berdoa. Sebab firman Tuhan mengatakan, waktu kita berdoa berarti kita menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus. Dalam Amsal 24 ayat 10 dicatat saja saya baca. Dikatakan demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Wah, diejek Tuhan kita. Saya malu dikatakan Tuhan begitu. Kalau engkau menyerah di dalam kesesakan, kecillah kekuatanmu. Wah, ini langsung emosi saya lihat Tuhan ini. Enggak Tuhan, saya harus tetap berdoa. Biar kekuatan Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah di Alkitab. Hamba Tuhan ini tidak terkenal seperti Abraham. Hamba Tuhan ini tidak terkenal seperti Musa. Bahkan Alkitab cuma mencatat 2 tentang kisah dia. Cuma 2 ayat yang mencatat kisah dia ini. Siapa dia? Yaitu Yabes. Kalau kita baca dalam Satawarik 4 ayat yang 9 dan 10 dikatakan demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia berdoa kepada Allah Israel. Kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini ayat yang paling saya senang di bagian akhir. Apa dikatakan? Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau Abraham ditolong oleh Allah. Kalau Ishak ditolong oleh Allah. Kalau bangsa Israel ditolong oleh Allah. Allah yang sama
akan menolong kita, menolong engkau, menolong saya, dan menolong jemaat Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi siang hari ini yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami terus berdoa Tuhan, karena dengan doalah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pagi siang hari ini. Tuhan berkati kehidupannya, istrinya, anak-anaknya. Tuhan kami percaya Tuhan menyertai kehidupannya dengan keberhasilan dan keberuntungan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita ini berkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita juga akan menyaksikan warta sepekan, kegiatan-kegiatan kita selama sepekan. Bapak Ibu boleh menyaksikannya lewat warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Akhir ibadah kita di sesi kedua. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, puji syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang terus Kau berikan, Kau curahkan kepada kami. Atas kebersamaan-Mu juga Tuhan Yesus, dari ibadah sesi pertama, kedua, kami bersama sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel, telah memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan Yesus, bahwa Engkau-lah segalanya dalam hidup kami, dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati kami pada minggu keempat Tuhan. Besok harinya Tuhan kami serahkan segala rencana kehidupan kami. Kami percaya Kau Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami masing-masing di seluruh sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah juga mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Elisa Sinaga Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi dasar hidup kami, supaya kami lebih lagi seperti Engkau Yesus, pendosa pahat bagi keluarga kami, bagi seluruh umat-Mu Tuhan, menjadi pendosa pahat seperti Engkau Yesus, memberi kemenangan bagi hidup kami, bagi umat Kristen, bagi pengikut Kristus ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, kesehatan panjang umur Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan usahanya Tuhan, berlimpah-limpah Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Berkati istri dan anak-anak Tuhan. Kami percaya Engkau memberkatinya, pelayannya lebih lagi Kau pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Mari kita angkat, arahkan hati pikiran kita, tangan kita kepada Tuhan Yesus, sumber segala kehidupan kita, sumber damai sejahtera. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau-lah sumber segala berkat kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus yang menyertai kita pada hari ini. Kami serahkan kepadamu dengan persetujuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai merantau, sampai kali Yesus kedua kali datang. Kita yang diberkati Tuhan, kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat bagi kita semua. Kiranya